Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan peternak hebat. Salam ngarit. Ya, insya Allah pagi ini kita mau jalan-jalan tipis-tipis saja ke salah satu peternakan yang di video terakhir kemarin itu sempat kita main-main ke sana. Kita tanya-tanya terkait dengan tips sukses dan juga latar belakang berdirinya peternakan di sana ya. Ya, dimana lagi kalau bukan di PST Farm, penikmat skenario Tuhan. Insya Allah pagi ini kita akan main-main lagi ke PST Farm. Ya, kita mau tanya-tanya terkait dengan alasan kenapa sih orang atau peternak itu harus beli domba indukan cross texel tuh. Dan juga yang terpenting adalah harga, karena di video sebelumnya kita belum menyampaikan terkait dengan harganya. Ya, gak usah lama-lama, langsung saja kita ke PST Farm. Let's go. Gimana Pak, sehat Pak? Nggih? Alhamdulillah, semangat pokoknya. Kedatangan peternak hebat itu harus semangat, ya, ikhtiarnya harus kuat ya, supaya nanti cita-citanya itu segera tergenggam erat. Amin, 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 amin. Tapi jangan lupa segera berbagi seluas-luasnya manfaat supaya hidup itu nikmat penuh berkat. Amin, 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 amin. Oke, Pak Fajar. Ini kemarin ada yang tanya-tanya nih di komen-komen di video sebelumnya. Siap. Pak, bisa dikasih tahu lagi nih untuk nama farm dan juga alamatnya nih Pak. Oh ya, ini PST Farm. PST itu singkatan dari penikmat skenario Tuhan ya, karena itu tadi historisnya kan namanya skenario Tuhan itu ya, kita harus mengalami berbagai macam episode kehidupan baik di dalam usaha ini kan juga gitu, pasang surut, istilahnya jatuh bangun. Jadi kita kok terinspirasi dari apa yang kita alami itu, sehingga tercetus PST Farm itu, penikmat skenario Tuhan, yang beralamat di Desa Randegan, Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Kalau dari exit tol Belanrejo Kedamaian Gresik arah ke Dawar Blandong itu 3 km sebenarnya. 3 km ya. Dan itu saya rasa juga nggak terlalu jauh, karena ini ada di perbatasan antara Gresik, Lamongan, Mojokerto. Iya, dan sebenarnya agak serong dikit udah nyampe Sidoarjo. Iya, oke. Dan strategis. Sangat strategis lokasinya. Oke Pak Fajar, kita mau tanya nih, ini populasi yang ada di kandang saat ini dan juga jenisnya apa saja nih Pak? Saat ini populasinya ya sekitar 500 ekor. Untuk jenisnya ada masih tersisa jenis lokal, Garut, kemudian komposit, cross texel, cross merino, itu untuk betina-betinanya. Kalau untuk pejantannya ini yang ready saat ini masih Dorper F1. Dorper F1 ya? Ya, kebetulan ini memang pejantan sulfok full blood kita memang masih dalam perjalanan lah, ini belum nyampe ke kandang kita lagi ini. Oh gitu ya. Pak Fajar, ini kan kalau saya main ke peternak-peternak lain nih Pak ya, Pak. Itu memang rata-rata yang dijadikan indukan itu mesti cross texel tuh Pak, untuk indukan betinanya tuh Pak, dikawinkan dengan pejantan FB-nya. Pak, kalau boleh tahu, kenapa sih kok banyak ya orang-orang yang lebih milih untuk cross texel gitu untuk betinanya tuh Pak? Iya, kita berdasar pengalaman sendiri ya di farm sini. Makanya ini kan masih ada sisa komposit, lokal, Garut, cross merino sama cross texel. Jadi yang kita alami sendiri memang kalau betina dari cross texel itu yang pertama adaptasinya dia mudah. Yang kemudian ADG-nya itu cepat, karena adaptasi mudah, dia cepat pulih performanya, untuk ke peningkatan bobot itu cepat. Kemudian setelah dia beranak itu biasanya karakter keibuannya itu untuk merawat anaknya itu lebih bagus daripada yang jenis kayak komposit ataupun lokal lainnya. Jadi walaupun dia beranak tembean lah pertama kali, tapi untuk merawat anaknya itu
lebih baik daripada yang jenis-jenis lain. Nah, selain itu nanti ketika harga purna jual, biasanya kalau domba-domba kayak lokal, komposit, Garut, bunting atau pas dia Melahirkan. iya beranak terus ada anaknya, memang harganya agak terkatrol sama kondisi bunting sama anak. Tapi nanti setelah anaknya disape terjual, indukannya kan harganya nggak bisa meningkat, lebih cenderung stuck, atau kalau performanya agak berkurang, dia juga akan menurun. Sedangkan kalau cross texel, ketika dia anaknya sudah lepas sapi, anaknya sudah terjual, dia harganya tetap ikut naik sesuai dengan proporsional besaran tubuhnya itu tadi, besaran sama bobotnya. Jadi kalau cross texel itu semakin besar ya harganya juga ngikutin gitu. Oke. Gitu aja. Nah, kalau dilihat memang kawan-kawan, ini dombanya gemuk ya. Nggak tahu nih cara meliharanya gimana nih. Mau kita tanyakan langsung saja ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini kita mau tanya nih. Ini prosedur pemeliharaannya gimana nih? Kok bisa domba ini lemu gini, Pak? Iya, jadi gini, kita kan ada tim tersendiri ya untuk bagian lapangan yang memang ke petani-petani yang sudah punya pegangan patokan atau kriteria yang kita berikan untuk dijadikan nanti indukan di sini, atau kita tampung untuk kita gemukkan kalau rekan-rekan yang peternak lain butuh, itu sudah ready gitu. Jadi begitu dari petani datang ke sini, ya tetap kita jalankan standarnya ya, standar operasional lah, peternakan lah, SOP-nya itu. Jadi begitu masuk dia mesti harus rekondisi dulu, karena biasanya dari rekan-rekan peternak konvensional itu kan kayak makannya juga ala kadarnya. Ala kadarnya, betul. Yang kedua juga tidak terkontrol higienisnya. Nah, itu kan cenderung entah nanti membawa bakteri atau membawa virus apa, kita kan nggak tahu, sehingga setiap domba yang masuk kandang kita, pokoknya kita asumsinya bahwa semua itu sakit gitu. Jadi harus ada penanganan untuk rekondisinya. Jadi yang pertama jelas untuk kita gemukkan dulu, kita cukur dulu. Kemudian kalau dulu itu disuntik anti cacing, anti bakteri, antibiotik sama vitamin. Tapi kalau dengan yang sekarang ini, saat ini begitu udah cukur bulu, kita mandikan, cukup kita pakai yang pour on tetes di atas punggung itu kita oleskan, itu sudah mengurangi injeksi secara langsung sehingga domba itu tidak terlalu sering tersakiti. Jadi untuk anti parasit, anti cacing, kemudian antibiotiknya udah melalui oles itu. Iya, paling kita hanya nambah nanti untuk vitamin aja. Nah, vitamin kan nggak harus injeksi kan, bisa nanti tetap lewat minuman itu kita berikan aja nanti vitamin. Jadi seminim mungkin kita mengurangi rasa sakit berulang ke ternak kita sehingga cepat adaptasinya, kemudian baru masuk ke proses rekondisi lah, biar dia itu katakanlah yang mungkin dari BCS-nya itu rendah, body condition score-nya itu kondisi masih kurus, di sini bisa gemuk dulu, kita ada pakan di sini kan berimbang antara konsentrat dan hijauannya. Jadi kita sediakan masing-masing, pokoknya berdampingan. Jadi ternak nanti ngatur sendiri. Ketika dia butuh nutrisi tinggi, protein tinggi, dia mesti akan ngambil di konsentrat. Ketika dia butuh serat, butuh yang seger-seger, dia makan di hijauannya. Jadi seminim mungkin kita mencampuri urusan dan kesenangannya ternak itu sendiri. Terus kita berikan kebebasan sehingga mereka itu benar-benar ya itu tadi, akhirnya cepat adaptasinya, cepat gemuk gitu. Baru nanti kalau memang kita punya plan sendiri untuk kita breeding sendiri, kita sendirikan dan di koloni dengan pejantan. Kalau memang sudah ada order atau permintaan rekan-rekan yang lain, kita bisa juga sendirikan. Nanti mungkin jadi 2 atau 3 kotak itu yang khusus nyediakan teman-teman yang butuh untuk. Sekarang kan banyak yang butuh kosongan itu, artinya kosongan itu belum bunting, masih muda gitu. Jadi karena mungkin banyak sekarang teman-teman itu beli pejantan sendiri yang full blood, entah Dorper, Sulfok atau Awasi atau apa itu, sehingga hanya butuh
betina yang kondisi kosong untuk dikawinkan dengan pejantan yang mereka miliki sendiri. Oke. Dan di sini memang sudah dipisah itu Pak ya? Iya, sini bisa seperti yang ini masih dere ini, Mas. Oh, masih, ini dere ini. Iya, dere madep menginjak doro. Ini kan masih kosongan semua. Jadi proses setelah tadi ya, namanya ngambil dari petani kita rekondisi dulu. Nah, ini biar adaptasi dulu di sini, nanti setelah enak cukur bulu semuanya, baru nanti proses untuk anti parasit, anti cacing, antibiotik, vitaminnya. Nah, kita genjot nanti untuk konsentratnya. Lah pakan kan ini ada hijauan sendiri, ini ada konsentrat sendiri, sehingga nanti mereka bisa milih sendiri sesuai kebutuhannya. Oke. Luar biasa. Jadi itu kawan-kawan ya, makanya saya merekomendasikan nih buat teman-teman peternak, baik yang pemula atau mungkin yang sudah punya yang prosesnya sudah lama lah. Nah, di PST Farm ini menyediakan betina-betina yang memang jenisnya jenis unggul ya, cross texel ya, yang mana tadi Pak Fajar nyampaikan bahwasanya keunggulan-keunggulan cross texel itu banyak banget, selain juga harganya yang masih kompetitif, lebih bagus dibanding dengan domba-domba lokal ya, betina-betina lokal. Nah, Pak Fajar, ini yang paling sering banyak ditanyakan oleh makhluk YouTube nih Pak, yaitu terkait dengan harga nih Pak Fajar. Pak Fajar, kasih bocoran dong, gambaran harga di PST Farm dengan, nggak tahu saya konsepnya apakah di sini pakai timbangan atau dengan jogrok nih Pak? Ya sebenarnya kalau di sini nih, yaitu tadi, selain kita juga berusaha peduli dan mengerti dengan ternak, kita juga berusaha peduli dan mengerti dengan customer kita, mitra-mitra kita. Jadi teman-teman itu lebih srek sistem yang mana, mau timbangan monggo, mau jogrok juga oke. Kalau kita itu ininya gitu. Tapi walaupun jogrok pun kita tetap ada range bobotnya Mas. Jadi misalkan katakanlah harga 2000 itu antara bobot sekian sampai sekian. Nanti kalau timbangan itu harganya juga per kilonya sekian itu. Sebenarnya saya agak riskan kalau nyampaikan harga. Soalnya kalau teman-teman itu kadang-kadang itu sembrono, nggak tahu jenisnya cross texel, begitu ngelihat nominal 2.500, jual aja ke Arab, jual aja ke padahal kan beda kelasnya itu. Betul. Sama lokal, ya kalau lokal oke lah, babon gitu 1.500, 1.600 dapat. Tapi ketika cross texel mungkin harga 2.500 itu masih doro, mereka belum ini. Tapi jenisnya, bobotnya juga genetiknya beda, sehingga ya ini mohon maaf sekali untuk teman-teman yang mungkin belum memahami sepenuhnya ya istilahnya jenis-jenis genetik domba dan pasarannya. Memang kalau di sini untuk saat ini yang paling banyak kita ngikuti permintaan dari teman-teman mitra kita sama peternak supaya bisa sama-sama jalan. Kita di harga kan teman-teman milih sendiri ke sini, memilih dombanya, ditandai sendiri, nanti ditimbang di sini itu per kilonya 90.000 per kilo. 90.000 itu posisi betina doro atau sebenarnya sama aja, ini Pak? Sebenarnya antara doro sama buntingan itu harusnya lebih mahal buntingan. Cuma di sini nih kita namanya sama-sama peternak lah Mas. Digawe enak lah. Pokoknya digawe enak gimana caranya semuanya itu bisa ikut merasakan titik edang lah Mas. Sama di sini harganya itu. Seharusnya beda, tapi di sini untuk sampai saat ini sih sama harganya. 90.000 itu Pak ya? Sebenarnya kita bisa Mas jual 100 kan bisa kok. Cross texel itu masih di harga per kilo 100, 110 itu masih bisa. Cuma kan kita juga tahu diri. Yang penting ini kita nggak hidup sendirian, nggak bisa ngambil untung sebanyak-banyaknya sendirian, ya berbagi dengan yang lain. Biar sama-sama lah, jalannya sama-sama. Betul. Jadi itu tadi kawan-kawan ya sudah jelas ya bahwasanya kalau di PST Farm ini silahkan jenengan bisa milih dengan harga jogrok pun bisa dengan ketentuan bobot-bobot yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau mau timbang ya, harga timbang itu per kilonya ketemu 90.000 Pak ya. Pas Pak ya? Iya, 90.000. Kalau mau itu nawar silakan. Di kandang istilahnya. Harga kandang. Karena nanti kita kan banyak juga rekan-rekan yang ya alhamdulillah ya semua memang sudah jadi pengaturan rezeki yang di atas ya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu juga sering
yang order di sini. Kita belum pernah ketemu orangnya, hanya by phone, by WA, tapi sudah beberapa kali order. Kadang kalau order itu ya 10 minimal, itu kadang 20. Itu kita juga kerjasama sama teman-teman ekspedisi, yes, berbagi-bagi tuh Mas, sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Jadi nanti teman-teman ekspedisi yang ngirim ke sana. Ini makanya kita kenapa walaupun jogrok ada range bobot, supaya ada kejelasan ukuran. Jadi kita kan orang biasanya jangan membeli kucing dalam karung. Kalau kita enggak, kita walaupun domba enggak jaraknya jauh, orangnya nggak bisa mantau sendiri, tapi kita punya patokan ukuran tersendiri, sehingga ya alhamdulillah sampai saat ini tuh selalu repeat order walaupun yang luar jauh biasa. itu nggih dalam. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya kepercayaan adalah hal yang utama. Iya, perlu dijaga itu Mas Gandhi. Oke, Pak Fajar, ini mungkin ada yang tanya lagi nanti nih. Ini juga sering ditanyakan, Pak, harga 90 itu apakah sudah termasuk ongkir atau ongkir ditanggung oleh pihak pembeli nih, Pak? Ya, kalau selama ini itu harga segitu itu pada ngambil sendiri di sini Mas. Oh, ambil sendiri Pak ya? Nggih, ngambil sendiri. Terus kalaupun yang jauh itu kita koordinasi dengan teman-teman ekspedisi, tetap nanti ongkirnya itu tawar-menawar sendiri antara customer kita dengan pihak ekspedisi. Oh gitu ya. Jadi kita hanya mengamankan aja lah, memberikan referensi yang recommended, yang istilahnya amanah. Terus memang nanti menjaga betul lah ternak yang dikirim, itu aja sih. Oke. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Dan saya hanya bisa mendoakan nih Pak Fajar, mudah-mudahan PST Farm semakin lancar, amin, semakin jaya. Amin. Pembeliannya juga, kalau sebelumnya targetnya adalah 50 ekor, saya doakan bisa sampai 5 kali lipat Pak, amin, 200 ekor. Amin. Pak Fajar, terakhir nomor WA-nya Pak Fajar. Oh iya. Dan juga kemarin saya lihat di Facebooknya Pak Fajar tuh ada upload untuk ini domba-dombanya ya. Oh Pak, iya. nanti nomor WA dan juga Facebooknya Pak. Iya. Kalau Facebook saya itu Fajar Susanto. Kemudian untuk nomor WA saya 089 630 388 945. Oke, baik, itu dia kawan-kawan. Jadi kalau mau pesan nanti WA dan juga Facebooknya beliau akan saya cantumkan di deskripsi di bawah video. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum. Semangat, sedulur-sedulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.